Hari ini kita akan bahas New Atheism. Meeting hari ini dibawa oleh Ko Ihan Martoyo. Sedikit background tentang Ko Ihan Martoyo. Ko Ihan Martoyo ini dosen apologetika di STTRI, lulusan Duke Divinity School. Ya. Sebuah disclaimer singkat, ini acara kita bawa santai aja, tapi tetap ada peraturan-peraturan umum supaya acaranya bisa jalan lancar. Pertama, harap mute mic selama penjelasan berlangsung oleh Ko Ihan. Terus kedua, nanti setelah Ko Ihan menjelaskan materinya, akan ada sesi tanya jawab. Nanti saya akan persilakan mau nanya langsung dulu, silakan nanya. Tapi juga kalau mau yang nanya lewat chat, bisa di link Slido di bawah, di chat Zoom itu ada app.slido, bisa masukin pertanyaan di situ. Nanti sesi tanya jawabnya 24/5. Ketiga, apabila ada masalah hal teknis, bisa chat ke co-host di sini. Dan keempat, kalau belajar sesuatu hari ini dan mau share, tag di Festis Community. Oke, Koyan, silakan. Thank you, Christopher dan teman-teman. Selamat malam, selamat bergabung. Buat yang udah sering Festis Community, Slido itu supaya anonim kalau nanya. Tapi kalau yang mau langsung, mestinya boleh juga ya, Chris. Ya. Nah, ini malam ini kita bahas soal New Atheism judulnya ya. Dan mungkin Ko Johan udah melempar kemarin ada video soal New Atheism, bahas sedikit introduction-nya. Malam ini saya paling akan menyentuh sedikit aja bagian yang sudah di-share lewat film itu ya. Tapi malam ini tuh lebih pingin coba lebih menghayati ya. Kenapa sih akhirnya orang-orang tuh memilih jadi ateis ya. Paling sedikit apa yang dipikirkan orang-orang sampai itu menjadi pilihan dan dilema. Jangan-jangan kalau kita memahami lebih baik ya, kita tuh bisa memahami juga gejolak-gejolak itu di dalam diri kita ya. Jadi kita bukan mau jelek-jelekin ateisme nih malam ini ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang kecewa ya. Nah, kita mulai dari agak jauh dulu ya. Jadi kenapa ya ateisme itu jadi semacam dorongan ya di dalam dunia yang modern. Nah, di dalam transisi ke dalam dunia modern ini salah satu hal yang kita lalui adalah sains modern ini ya. Salah satu tonggaknya Galileo yang diadili di Roma tahun 1633. Ini lukisannya dari abad ke-19 oleh Joseph Nicholas Robert Fleury. Di Wikipedia ditempel orang. Ini kelihatan Galileo-nya udah tua, udah sekitar umur 70 ya, diadili. Lalu akhirnya diputuskan bersalah, harus menandatangani pernyataan bahwa dirinya bersalah, terbukti ya, mengajarkan ajaran sesat. Lalu ajaran sesatnya adalah heliosentris ya, bahwa benda-benda langit itu mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Dan dengan demikian dia mengaku bersalah, menarik ajarannya itu ya, dan menyesal begitu yang dia tanda tangan ya. Lalu dia dihukum penjara rumah di Roma sampai dia meninggal begitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk ukuran penyesat cukup mild ya, karena kalau terbukti bidat dan lain sebagainya sih ada risiko juga dihukum yang lebih berat ya. Bahkan di dalam zaman inkuisisi seperti itu kan bisa hukuman mati juga ya. Tapi Galileo ini sebenarnya punya banyak sahabat di Roma dan beberapa tahun 1616 sudah pernah ke Roma juga dengan isu yang sama. Jadi ini puluhan tahun kontroversinya ya. Dan di dalam pengadilan yang pertama di Roma dia tuh selamat, dibebaskan ya. Tapi yang kedua ini jadi runyam terus dia dinyatakan bersalah begitu ya. Nah, kasus Galileo ini ya, Galileo Affair ini selalu menjadi semacam model prototipe ya pertentangan antara sains dan agama ya. Karena salah satu ayat yang jadi andalan di Roma saat itu untuk mempersalahkan Galileo adalah ini misalnya ya, Yosua 10 ayat 12 dan 13 ya. Di situ tertulis di dalam peperangannya Yosua itu meminta supaya matahari itu berhenti ya di atas Gibeon
lalu bulan di atas lembah Ayalon begitu, sehingga waktu di dalam peperangan terhadap orang Amori itu ayat 13 ini dicatat matahari itu berhenti, bulan tidak bergerak ya. Jadi hari makin panjang begitu ya di dalam kisah ini, mukjizat yang terjadi. Sehingga Yosua itu bisa ya memenangkan peperangan itu ya, membalaskan dendamnya kepada musuhnya begitu ditulisnya ya. Nah, lalu juga ada kata-kata eksplisit dibilang matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Nah, sehingga di dalam perdebatan saintifik yang rumit itu ya di Roma ya, maka apapun yang dilakukan oleh Galileo ya, akan selalu ada argumen bahwa ya kita udah percaya ya ini ayat Alkitab ini tidak bersalah dan udah ratusan tahun kita warisi begitu ya. Kenapa kita harus percaya spekulasi saintifik oleh Galileo sementara Galileo tidak bisa ya mengajukan bukti-bukti yang konklusif ya terhadap teori heliosentrisnya dia. Ya jadi sebenarnya perdebatan ini kalau dibaca sejarahnya cukup rumit ya. Galileo bukan orang pertama yang melakukan teori heliosentris, Kopernikus sudah, dan Kopernikus itu mati dengan tenang di ranjang kematiannya di hari tua ya, karena dia tidak publish apa-apa dan buku yang dia publikasi itu dikirimkan dari Jerman kepada dia ya di ranjang kematiannya, dan isi bukunya adalah ada teori untuk menghitung benda langit yang lebih akurat begitu ya. Jadi dia itu memang berpikir bahwa heliosentris itu memang adalah model untuk alam semesta, tata surya, tapi tidak mengklaim itu sebagai kenyataan ya. Jadi dia cuma bilang kalau asumsinya kita itu matahari pusat tata surya, lalu benda-benda langit mengelilingi matahari, maka cara menghitung benda langit itu posisinya kalau kita mau prediksi itu lebih mudah ternyata secara matematika. Ya, itu di YouTube kalau mau dilihat kenapa begitu banyak ya. Jadi astronom kuno itu walaupun model tata surya salah, berhasil ya melakukan aproksimasi seperti model Fourier transform gitu. Kalau buat teman-teman yang belajar matematika tahu ya, aproksimasi Fourier gitu ya, bisa mendekati satu problem tertentu itu cukup dekat sehingga bisa memprediksi benda langit itu juga cukup baik walaupun meleset model tata suryanya gitu ya. Nah, tapi hitungannya jadi lebih rumit dan complicated. Cuman Copernicus bilang kalau kita asumsinya kita rubah, perhitungan jadi lebih gampang. Nah, Galileo karena baca buku Copernicus lama-lama meyakini bahwa heliosentris itu yang benar. Dan karena Paus Urban VIII itu sahabatnya dia juga waktu itu, dia di awal optimis ya bahwa ini bisa diterima. Tapi ternyata berbalik ya, mengancam dia, malah akhirnya dia kena hukuman penjara rumah gitu ya. Nah, mungkin supaya nggak galau ya. Jadi pelajaran apa ya yang saya usulkan dari kasus Galileo ini ya. Kalau nggak terlalu galau lagi ya. Jadi pelajarannya kali ya kalau kita mau tarik secara sejarah ya adalah apakah biasanya perdebatannya salah gereja atau salah Galileo ya. Nah kenyataannya kompleksitas sains dan interpretasi Alkitab itu luar biasa ya. Sehingga yang terjadi adalah sains itu berubah karena bisa ada teori-teori baru yang mengcounter teori lama. Tapi interpretasi Alkitab juga. Ya, jadi kadang-kadang orang pingin mengambil salah satu sebagai pegangannya, entah sains atau interpretasi teologis begitu ya. Lalu mengambil itu sebagai pegangan yang dianggap tidak berubah ya dari kekal sampai kekal. Lalu yang lain itu ditaruh di bawahnya subordinate ya, sehingga kegalauan-kegalauan kita bisa lebih ditenangkan karena kita udah tahu nih misalnya teologi selalu lebih tinggi dari sains ya. Atau sebaliknya ya, sains lebih tinggi dari teologi, terus dunia kita jadi lebih simpel. Kalau kita berdiri di atas dua ya, teologi maupun sains yang dua-duanya bergerak ya, maka kita harus berdansa terus ya di dalam ketidakpastian dan itu seringnya orang nggak kuat. Ya, tapi pada kenyataannya seperti itu. Ya, sehingga yang dibutuhkan kalau ternyata sains itu ada pergerakan, teologi juga ada pergerakan, yang dibutuhkan tuh kerendahan hati. Ya, dan Galileo menurut saya di dalam waktu dia diadili itu menunjukkan itu ya, dia dianggap bersalah walaupun dia yakin, tapi dia nggak bisa membuktikan ya, dan dia menerima jangan-jangan bukan dia yang benar ya. Nah, kenapa sekarang bukti-bukti itu ya guru sekolah dasar juga mengakui heliosentris ya, dan anak-anak sekolah juga sudah ya.
Karena memang ada 200 tahun kemudian ada bukti yang lebih konklusif ya, yaitu yang disebut star parallax ya. Saya nggak akan masuk ke sana dan membahas, tapi itu sudah ada buktinya. Cuma yang kita harus ingat adalah itu terjadinya 200 tahun kemudian karena teleskop di zaman Galileo itu tidak cukup kuat untuk melihat fenomena pergeseran bintang akibat perubahan orbital bumi gitu ya. Jadi bintang itu kalau yang jauh sama yang dekat gitu ya, maka ada seolah-olah posisinya itu bergerak ya, tapi yang bergerak itu sebenarnya buminya. Karena buminya mengorbit mengelilingi matahari, pakai teleskop yang kuat hal itu tuh bisa diamati. Zaman Galileo nggak bisa. Ya, jadi dipaksa biar bagaimanapun Galileo tuh nggak bisa mengajukan bukti konklusifnya gitu ya, sehingga persoalannya jadi runyam. Nah, New Atheism ya yang kita warisi sekarang itu mewarisi semacam mungkin optimisme yang sama ya terhadap sains gitu ya. Dan sains kita setelah ratusan tahun dari zaman Galileo jauh lebih powerful ya daripada waktu itu ya, sehingga pemikir-pemikir New Atheism akan bilang ya sains aja cukup begitu ya. Dan agama sering terbukti tahayul begitu ya. Kenapa kita harus pegang agama itu yang beroperasi kok mirip astrologi gitu ya, mirip perbintangan begitu ya yang menentukan nasib gitu ya. Nah lalu biasanya pokok pikiran yang lain adalah sains itu udah cukup ya untuk menjelaskan segala sesuatu tentang hidup ya. Sehingga kenapa ya kita butuh Tuhan untuk menjelaskan lagi hal-hal itu yang ada di dalam kehidupan gitu ya. Tuhan tidak diperlukan lagi gitu ya. Lalu kalau ada orang-orang yang mengklaim ya bahwa kita tuh butuh moralitas dan moralitas kita itu harus berjangkar kepada semacam divinitas ya, konsep ketuhanan ya. Orang-orang yang New Atheism akan bilang enggak kok. Ya, manusia begitu aja bisa kok memahami the golden rule begitu ya. Kalau kamu tidak mau satu hal dikenakan kepada kamu, kamu lakukan yang sama terhadap yang lain gitu ya. Bisa ada kontrol yang cukup ya sehingga ada terbangun suatu konsensus moralitas ya. Nggak mesti berasal dari Tuhan, bisa dari sains atau dari masyarakat begitu saja karena kita ingin hidup berdampingan yang baik begitu ya. Nah, lalu klaimnya yang sering jelas juga tampak dari buku-bukunya adalah agama itu ya, bukan cuma tahayul yang tidak berguna ya, tetapi bahkan beracun. Ya karena agama itulah kita muncul berbagai dorongan dan motivasi untuk membunuh yang lain, ya paling sedikit mempersalahkan yang lain ya. Lalu merusak banyak hal ya dalam bentuk rasisme ya, tentu yang kalau paling ujung ya violence ya. Jadi orang-orang New Atheism itu sangat benci ya terhadap fundamentalisme bersenjata begitu ya, terorisme dan lain sebagainya. Dan kritik mereka itu sering jauh lebih pedas ya kepada Islam dibanding kepada kekristenan. Ya karena seringnya mereka muncul juga dari budaya barat yang punya warisan tradisi kekristenan gitu ya. Tapi kalau terhadap Islam udah sering sekali mereka komentarnya bahwa Islam basically terorisme dan lain sebagainya, apalagi juga kebodohan dan tahayul begitu ya. Nah jadi ini klaim-klaimnya nih, gambaran besarnya dari New Atheism ya. Ini buku-buku yang populer yang bisa didapatkan ya, dan ini laku keras ya di Amazon. The God Delusion dari Richard Dawkins. Ini dia sangat berpengaruh karena ngajar di Oxford, terus ahli biologi. Jadi dia juga nulis buku tentang evolusi ya. Saya suka baca juga dengan mahasiswa di dalam kelas apologetika. Yang God Delusion malah kita nggak baca ya karena dia bukan filsuf ya. Jadi kalau argumen filsafat sama teologi agak berantakan. Nah, tapi karena klaimnya ini kontroversial gitu ya. Reviewnya ini barusan kemarin malam saya cek udah 7.600 review nih di Amazon ya. Itu tinggi sekali ya. Karena yang buku yang reviewnya di atas 1.000 itu udah populer sekali sebenarnya, dia 7.000 lebih. Lalu yang kedua ini Christopher Hitchens ini jurnalis ya. Judul bukunya menggambarkan pandangannya langsung ya, God is not great. Lalu ada subtitlenya How Religion Poisons Everything. Begitu ya. Sehingga buat Christopher Hitchens ya jelas ya kita pilihan yang logis ya harus ateis karena agama hanya menyebabkan fundamentalisme agama, rasisme dan juga kekerasan gitu ya. Nah, Sam Harris ini yang paling muda, dia neuroscientist juga filsuf gitu ya. Judul bukunya The End of Faith. Juga dibanding dewa New Atheism yang lain, dia reviewnya lebih sedikit ya, mungkin karena yang agak junior ya. Tapi itu pun bukunya sudah direview lebih dari 2.000 di Amazon.
salah satu argumen dia ya adalah ini memang fate akan berlalu ya. Dan lalu juga orang-orang yang beragama yang moderat itu juga menyusahkan ya, dan karena kalau misalnya orang beragama yang fundamentalis itu dikritik, nanti yang moderat itu menjadi tameng perlindungannya, ikut membela yang fundamentalis itu begitu ya. Sehingga dia bilang kalau kayak gini nggak bisa maju ini. Satu-satunya jalan maju adalah ya jadi ateis gitu ya. Jadi orang beragama yang moderat juga merugikan gitu ya. Sehingga orang-orang yang di neo atheism ini dengan jelas bilang bahwa ya eh, jadi ateis itu bukan hanya ya sesuatu yang rasional, tetapi kehidupan yang lebih baik itu munculnya justru kalau masyarakat itu jadi ateis ya, dan mereka akan menunjukkan negara-negara Skandinavia ya, misalnya Denmark, Norway, Swedia gitu ya, yang tingkat religiositasnya sangat rendah begitu ya, tapi kemakmurannya sangat tinggi, tatanan sosial masyarakatnya bagus begitu ya, pendidikannya, sekolahnya bagus dan lain sebagainya gitu. Sebagai pembuktian ya terhadap visinya mereka ini, bahwa meninggalkan agama itu bukan hanya meninggalkan kebodohan ya, tapi kepada satu kehidupan yang lebih baik. Nah, ini ada satu buku yang saya ingin perkenalkan ya, dari terbitan Oxford University Press tahun 2012, pengarangnya Phil Zuckerman. Nah, dia sosiolog, jadi dia melakukan wawancara ya terhadap puluhan orang di Amerika ya, dan berusaha menangkap kisah mereka ya. Jadi banyak hasil wawancara verbatim ya yang dikutip di bukunya ini ya. Apa aja sih, kenapa sih orang jadi ateis ya? Dan ini bukan teolog, bukan filsuf, bukan ilmuwan ya kayak dewa-dewa neo ateisme, ini orang biasa nih. Jadi pergumulannya tuh orang biasa, kenapa sih sampai akhirnya terdorong untuk jadi ateis ya? Misalnya di dalam buku ini ada kisah Robert ya, yang maminya itu seorang eksorsis ya, pengusir setan ya. Jadi ini dari kalangan karismatik gitu ya. Tapi kita harus bayangkan ya, di dalam budaya Amerika yang sangat rasional dan sangat saintifik ya, pengusir setan itu kayak orang aneh begitu ya. Dan kayak shaman gitu ya, ngusir-ngusir setan ya, walaupun dari gereja Kristen karismatik gitu ya. Dan Robert ini tertekan ya dari kecil ya dengan kehidupannya semacam itu dengan mamanya gitu ya. Lalu juga yang menekan ya, misalnya adalah strict sexual code gitu ya. Jadi gereja atau agama gitu ya biasanya masih menekankan hubungan seksual itu yang di dalam pernikahan dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat budaya Amerika ya, mungkin 40% dari anak SMA gitu ya, high school itu seksually aktif gitu ya. Nah, di dalam tekanan yang semacam itu ya, bahwa ini prinsip hidup yang kayaknya nggak working ya. Karena kalau di Amerika kan di atas umur 18 legal ya. Kalau udah legal, mau berhubungan seks sama siapa aja asal bukan perkosaan ya, consensual sex, suka sama suka, itu bukan kriminal. Begitu ya, itu di luar ranah hukum yang dianggap sebagai kriminalitas gitu ya. Yang kriminal adalah kalau sama minors ya, sama orang di bawah umur ya, di bawah 18 tahun. Nah, itu kriminal jadinya, karena dianggap anak di bawah umur belum bisa ya mengambil keputusan di luar paksaan untuk berhubungan seksual dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi di tengah kehidupan yang semacam itu ya, yang secara praktek sebenarnya ya orang-orang ini ya, kehidupan seksnya cukup bebas, terus di dalam gereja yang masih berusaha menjaga itu jadi ketegangan tersendiri. Ya, sehingga kapan-kapan kalau mereka rasa dorongan seksualnya itu begitu kuat ya, mereka melakukan hubungan seksual gitu misalnya ya. Terus mereka akan merasa seluruh identity ini nggak working ini kekristenan gitu ya. Jadi akhirnya itu juga semacam dorongan untuk meninggalkan kekristenan ya. Lalu kalau mereka sekolah ya, terus mereka belajar sains ya, evolusi misalnya ya, yang dianggap melawan kekristenan gitu ya. Atau mereka punya pemikiran-pemikiran teologi yang lebih complicated begitu ya, the problem of evil misalnya ya, sering muncul ya, kenapa bisa ada kejahatan di dunia ini kalau Tuhan itu maha baik dan maha kuasa begitu ya. Tetapi juga
pertanyaan-pertanyaan standar seperti pembacaan Alkitab, begitu aja ya. Kenapa Alkitab tuh sulit ditafsir, bagaimana dengan kisah di Kejadian, apa maknanya, dan seterusnya ya. Nah, kalau orang bersentuhan dengan pendidikan yang lebih tinggi itu ya, terus nggak berhasil ya menyelesaikan masalah-masalah itu juga menjadi dorongan untuk jadi ateis gitu ya. Nah, lalu ini ada kisah lain, David, Adam, Noah gitu ya. Ini yang David ini bukan nama sebenarnya semua ya, ini nama samaran karena interviewnya dilakukan dengan melindungi data konfidensial dari yang interviewinya. Ini ada orang saksi Yehova juga ya, David ini kebetulan dari Jehovah Witness. Nah, orang-orang ini yang di kelompok kedua ini biasanya mereka biasa-biasa aja hidupnya dan awalnya religius ya. Tapi kehidupan di Amerika bisa keras ya. Jadi misalnya mereka percaya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong ya untuk ditolong di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Tapi dapat kerja susah banget. Ya terus kehilangan pekerjaan, terus jatuh miskin, kehilangan segala sesuatu. Habis itu istrinya minta cerai, selingkuh lagi ya. Sehingga buat apa percaya Tuhan ya kalau kehidupan itu seperti itu ya. Nah, lalu terus mereka mulai punya pertanyaan-pertanyaan doktrinal juga, yang nggak bisa diselesaikan juga ya. Kenapa kekristenan percayanya ini dan itu ya, lalu ada ketidakpuasan. Tetapi seluruh kekerasan hidup itu ya, somehow menjadi bukti buat mereka bahwa ini nggak works. Iman percuma, ya berdoa kepada Tuhan ya, hidup tetap susah ya, kerjaan nggak punya begitu ya. Dan di Amerika kalau nggak punya pekerjaan mematikan ya, karena bisa homeless begitu ya, bisa tahu-tahu dibunuh orang di jalan ya, mati kedinginan gitu ya, terus dicerai istri, nggak ada yang bagus di dalam kehidupan gitu ya, sehingga percaya kepada Tuhan buat apa gitu ya. Nah lalu ada kisah-kisah juga seperti ini, ada kisah Mormon ya. Ini ada yang Mormon itu sangat strict juga ya, menjaga semacam kesucian yang di dalam konsep mereka begitu ya. Tapi kadang-kadang mereka dari kecil ini kisah-kisahnya mereka sebenarnya nggak terlalu pedulilah sama doktrin ya. Karena doktrinnya Mormon juga aneh-aneh ya, bahwa Tuhan itu hidup di dalam planet yang namanya Kolob gitu ya. Terus ada ini nabinya Joseph Smith ya dengan berbagai pandangan-pandangan begitu ya. Ya mereka kadang nggak terlalu peduli waktu kecil ya. Tapi yang terjadi adalah ada praktek-praktek yang kelakuan yang harus mereka ini ya ikuti supaya di dalam komunitas Mormon ini diterima. Misalnya salah satunya adalah ini memakai pakaian dalam tertentu. Ya, istilahnya mereka temple garments. Begitu ya di dalam kisah yang dalam interview ini diceritakan ya, dan ada ini yang perempuan itu ya nggak kuat ya pakai temple garments itu kayak kaos putih, kaos oblong, tapi celana dalamnya itu boxer panjang sampai lutut gitu ya. Dan ini ada gadis ini yang dia bilang, saya nggak tahan ya pakai baju itu, di rumah aja saya keringetan ya, keluar juga saya tambah keringetan lagi ya, jadi saya tuh nggak tahan, tapi harus pakai katanya, karena itu bisa menangkis berbagai kutukan itu ya. Jadi mereka selalu merasa pakai temple garments itu kayak pakai baju kebal peluru, walaupun ya kain biasa gitu ya, tapi itulah yang dipercaya ya terhadap serangan roh-roh dan apapun itu tahan gitu ya. Nah, satu ketika si Cecilia ini nggak tahan lagi gitu ya. Terus dia di dalam konseling dia bilang saya nggak tahan gitu ya pakai pakai baju kayak gitu, lepas aja, nggak berani gitu ya, lepas nanti apa tanggapannya ya komunitasnya. Terus satu kali dia memberanikan diri lepas, ganti tank tops ya, terus seneng gitu ya, pakai tank tops aja gitu ya, ya terus akhirnya seluruh identitas Mormonnya itu jadi terasa nggak working lagi juga ya, sehingga dengan berbagai hal itu ditinggalkan ya. Yang sering muncul juga anti-gay obsession sama politics ya. Terutama ada yang diwawancara memang punya tendensi homoseksualitas begitu ya, terus nggak tahan. Ya karena dikondem ya, bahkan di dalam komunitas Mormon juga homoseksualitas itu dikutuk begitu ya. Sehingga kalau mereka akhirnya nggak tahan begitu ya, begitu mereka mau embracing homoseksualitinya, keagamannya dibuang juga. Nah, lalu ada kisah-kisah yang lain ya di dalam ini kisah yang Katolik ya. Ada clergy yang sexual abuse ya kepada anak-anak ya, itu meninggalkan bekas yang memang nggak bisa lagi gitu ya. Lalu bahwa gereja itu sebenarnya selfish kok ya, cuma memperhatikan diri sendiri dan lain sebagainya gitu ya.
Terus kalau mereka encountering ya kepada culture yang lain, agama yang lain ya, itu muncul pertanyaan-pertanyaan juga yang nggak bisa diselesaikan. Lalu nanti mendorong mereka meninggalkan agama ya. Nah jadi menurut si Phil Zuckerman ini ya, motivasi kenapa orang sampai jadi ateis biasanya tuh bukan single factor ya. Jadi bukan cuman karena doktrin tertentu. Memang kadang-kadang meluapnya ya. Oh ini karena doktrin problem of evil nggak bisa diselesaikan gitu ya. Tapi biasanya bukan karena itu saja. Ya ada kenyataan hidup, ada persoalan seksualitas, ya ada persoalan di keluarga, ada persoalan di gereja gitu ya, yang terakumulasi lama-lama nggak tahan lagi ya, semacam benteng-benteng pemahaman agamanya dia rasanya rontok gitu ya, terus ditinggalkan ya. Dan di dalam buku ini Phil Zuckerman itu mengisahkan ya bahwa sering rasanya orang-orang ini begitu jadi ateis itu tuh bukan jadi orang yang immoral dan sebagainya, enggak. Bahkan mereka jadi orang yang lebih moral karena mereka kadang-kadang sering di dalam perjalanan menjadi ateis itu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Dan karena pendidikan yang lebih tinggi itu terus pertanyaan-pertanyaan doktrinal itu kan muncul ya karena lebih complicated begitu ya. Nah, terus jadi pendidikan yang lebih tinggi itu membuat mereka punya standar moralitas yang lebih tinggi juga gitu ya. Terus juga Phil Zuckerman ini bilang ya ada hasil riset bahwa misalnya penyakit akibat hubungan seksual ya, penyakit menular seksual itu justru di kalangan komunitas religius itu suka lebih tinggi. Kenapa? Karena orang-orang yang religius itu sulit ngomong soal seks ya ke anak-anaknya, tabu. Terus begitu mereka ikut culture ya berhubungan seksual, jadi hubungan seksualnya nggak aman, nggak pernah ngomong soal bagaimana having safe sex begitu ya. Nah jadi justru di kalangan yang ateis ini yang ngomong yang sekuler aja ngomong seks itu nggak tabu ya, itu tingkat STD ya, sexual transmitted disease itu lebih rendah begitu ya, sehingga ya Phil Zuckerman walaupun di buku ini dia bukan buku apologetik untuk argumen pro ateisme ya, tetapi dia juga memberikan gambaran ya, visi bahwa menjadi ateis itu menjadi kehidupan yang lebih baik loh, bukan jadi immoral gitu ya. Nah ini ada satu paragraf dari bukunya bab satunya introduction ya. Dia menunjukkan ini koneksi antara high educational attainment ini juga yang menurut dia mungkin mendorong bahwa mempunyai belief yang lebih kuat itu jadi lebih susah karena, nah ini ditulis ya beberapa komponennya ya, social construction of religion. Jadi kalau orang belajar teologi ya di universitas di level yang sangat tinggi begitu ya, akan menyadari misalnya belajar church history begitu ya, bahwa doktrin-doktrin teologis itu memang selalu embedded di dalam konteks sosialnya. Ya sehingga pemikiran-pemikiran agama itu juga interaksi ya antara sosial masyarakat ya dengan interpretasi Alkitab begitu ya. Nah, itu bisa bikin shock ya karena tadinya baca Alkitab itu kan cuman ini firman Tuhan ya, wahyu terus beres itu kebenaran kekal gitu. Ternyata ada interaksi rumit ini ya antara masyarakat sama interpretasi teologi gitu ya. Lalu juga bahwa religious concepts itu develop ya through time begitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan ya. Dan ini sebenarnya sih bukan hal yang semata-mata buruk ya karena kalau nggak ada perubahan nanti gereja masih jual surat pengampunan dosa, indulgensia gitu ya, nggak ada reformasi sama sekali ya. Jadi ada perubahan tuh baik. Nah cuman seringkali kalau orang di gereja ya belajarnya ya udah ini kekal begitu ya, terus nggak boleh ada perubahan, terus pas belajar church history ini banyak perubahan gitu ya, shock lagi gitu ya. Lalu juga kalau belajar misalnya perbandingan agama ya, terus encountering ya klaim agama yang lain, kok masuk akal juga gitu ya. Justru agama Kristen itu ya yang dimana bapak itu membunuh anaknya sendiri yang tidak berdosa begitu ya. Kok bisa begitu ya agama itu begitu sadis begitu ya, bapak sadis yang kosmik begitu ya. Nah itu kadang menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tersendiri begitu ya. Nah, lalu habis itu kalau belajar sains ya, klaim-klaimnya kalau ada kesulitan di reconcile dengan scientific verification itu menjadi dorongan lagi ya. Jadi ini problem-problem ini menghasilkan kegalauan ya yang sering kalau dan banyak data-datanya yang menunjukkan
orang yang makin tinggi tingkat edukasinya, kecenderungan probabilitas ateismenya lebih tinggi daripada orang yang berpendidikannya lebih rendah. Ya. Jadi buat teman-teman yang hadir ini udah ada 30-an orang nama. Kalau ada yang punya tendensi ateisme terus pendidikannya tinggi ya jangan aneh ya. Karena memang banyak penelitian bilang seperti itu juga sih. Nah jadi di bab terakhirnya ini Phil Zuckerman pinpoint ya berbagai hal ini yang tadi udah di dalam kesaksian-kesaksian kisah-kisah itu udah muncul ya, tapi dia perinci lagi ya. Kenapa orang jadi ateis? Ini akumulasi dari berbagai hal ini ya. Parenting ya, melihat kehidupan orang tuanya, lalu tingkat edukasi ya, misfortune ya, hidup itu yang terlalu susah ya sehingga kayaknya kok bisa ya percaya Tuhan tuh begitu susah begitu ya, nggak working lagi imannya ya. Terus ini other cultures atau other religions ya kalau encountering dengan yang lain. Atau juga ini ya, di dalam saat-saat kritis ini ada teman atau lovers begitu ya, yang begitu bercerai, terus ada orang dengan pandangan-pandangan yang lain, kok kayaknya lebih membumi dan lebih working begitu ya. Lalu politik ya, kalau mereka muak ya dengan orang-orang politik-politik yang aktivis, yang anti-gay, yang judgmental terhadap yang lain begitu ya. Lalu seksualitas juga ya, pergumulan dengan seksualitas sendiri. Lalu persoalan setan dan neraka ya yang jadi kadang-kadang jadi perdebatan agama juga jadi pedas begitu ya. Lalu kejahatan ya yang dilakukan oleh clergy gitu ya. Misalnya kalau di gereja ada sexual abuse atau skandal seksual, gereja yang egois dan lain sebagainya ya. Jadi ini akumulasi dari berbagai hal ini yang bikin orang ateis ya. Nah ini ada data terbaru ya dari ya terbaru sih udah 2020 juga ya tahun lalu dari Pew Research. Ini datanya adalah bagaimana orang berdoa ya dibandingkan dengan GDP ya. Jadi sumbu X-nya ini GDP, makin ke kanan ini makin kaya ya negara-negaranya ya, makin ke kiri makin miskin. Lalu makin ke atas ini adalah presentasi yang berdoa begitu ya, yang masih lebih banyak berdoa ya. Nah, terus kita lihat ini ada yang cukup menarik polanya ya. Yang biru ini kan Asia Pasifik North America. Ini yang abu-abu ya, cenderungnya ngumpulnya kalau yang abu-abu ini Eropa sama North America ini ada di kanan bawah ini ya, yang kurang berdoa ya. Lalu yang birunya Asia Pasifik ini ngumpulnya di sini yang lebih sering berdoa, GDP-nya rendah ya. Dan kurvanya itu seperti itu. Ya, artinya trennya secara jelas ya di sini adalah makin kaya satu negara ya dengan tingkat GDP yang lebih tinggi ya, doa itu jadi lebih irrelevan ya. Dan doa itu kan praktek yang standar terhadap religiositas ya. Semua agama rata-rata masih mempraktekkan doa ya bagaimanapun caranya ya. Jadi ini juga menunjukkan religiositas umum ya yang secara behavior langsung terpotret gitu ya. Nah, tapi ada juga ini artikelnya sendiri menunjukkan outliers ya. Jadi kalau polanya seperti ini ya, eksponensial turun jatuh drop seperti ini, United States ini beda sendiri. Ya, dan United States itu 50%-an lah. Jadi bisa dianggap United States di antara negara-negara yang maju ya, dia outliers nih, dia perkecualian karena cenderung jauh lebih religius ya. Daerah-daerah yang di sini sebenarnya juga perkecualian nih. Indonesia misalnya 85% nih, masih cukup tinggi ya. Itu tuh harusnya jatuhnya kalau menurut kurva eksponensial sini harusnya jatuhnya di bawah sini dong. Ya sekitar 35%-an yang berdoa gitu ya dengan tingkat GDP yang segitu ya. Kan kurvanya di plotnya begitu. Jadi sebenarnya masih cukup banyak juga outliers ini ya yang termasuk Indonesia, Malaysia juga ya, ini outliers nih. Harusnya karena dia jatuhnya kan di sini ya. Jadi ini masyarakat Muslim. Azerbaijan juga ini Muslim ya. Walaupun kalau kita baca di Wikipedia Azerbaijan ini bilang banyakan sih Islamnya cultural gitu ya. Tapi praktek berdoanya paling enggak mereka mungkin sholatnya masih cukup tinggi gitu ya. Costa Rica ini Katolik ya. Kolombia juga Katolik. Mungkin juga warisan tradisi ya. Tapi paling tidak terpotret di dalam praktek berdoanya masih tinggi. Negara-negara yang tradisi Lutheran ya. Misalnya Skandinavia ini. Swedia, Denmark.
Norway ini mah di bawah ya, rendah sekali ya praktek berdoanya ini belasan persen saja. Ya, jadi mereka memang seperti yang diklaim oleh pemikir-pemikir New Atheism, mereka cenderung tidak religius negara-negara ini ya, cenderung sekuler, cenderung meninggalkan tradisi keagamaan mereka, tapi standar kemakmuran cukup tinggi, demokrasi itu bagus sekali gitu ya, sekolah juga bagus, universitas bagus ya, tampaknya sosial masyarakatnya berfungsi baik. Ya, itu sering jadi argumen utamanya orang-orang New Atheism ya. Nah, orang-orang yang nggak setuju suka menunjuk Amerika. Ini Amerika kan perkecualian. Ya nggak semakmur Norway, GDP-nya kurang tinggi, tapi cukup tinggi lah, kita itu negara maju gitu ya. Tapi kita masih cukup religius lah walaupun 50% ya. Jadi Amerika ini sering dianggap sebagai ini loh buktinya ada perkecualian, tapi polanya juga terekam jelas di garis yang semacam ini gitu ya. Jadi ini PR nih buat komunitas-komunitas religius untuk memikirkan juga. Ini data lain ya yang menunjukkan pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu penting untuk moralitas ya. Ini juga dari Pew Research ya tahun 2020 juga, judul artikelnya The Global God Divide ya. Ini kalau kita incar negara-negara maju ya, kita lihat misalnya Amerika yang bilang perlu 44% ya. Jadi ya sekitar 40-50% itu ya. Bahkan ini 54% lebih condong, lebih banyak bilang nggak perlu untuk Tuhan untuk jadi moral ya. Kalau kita demokratis, kita punya hak asasi manusia, rasanya udah cukup ya. Kanada lebih tinggi lagi yang bilang nggak perlu. Nah, lalu negara-negara Skandinavia ini ya, Swedia 90% bilang nggak perlu. Ya, Perancis juga ini ya, Jerman 60% ya, lebih rendah tapi tinggi juga ya. Jadi kebanyakan negara-negara maju Western culture ini yang mewarisi tradisi kekristenan menganggap ya agama itu udah rada kuno ya dan nggak perlulah untuk kehidupan yang bermoral begitu ya. Nah, Indonesia ini di yang sebelah kanan tinggi nih 96%. Ya jadi Indonesia memang masih religius, masih mempraktekkan praying dengan cukup tinggi gitu ya. Filipina juga gitu ya. Ini tradisi Katolik ya yang kuat kalau di Filipina ya. India tradisi Hindu ya. Tapi karena ini kan bukan negara-negara maju ya, GDP-nya lebih rendah ya. Ini mungkinnya agak tinggi South Korea ya. Tapi juga mulai menggeser ke is not necessary nih 53% ya. Australia 79%. Ya, jadi ini kembali menunjukkan tendensi yang sama ya, tapi koneksinya apakah Tuhan itu perlu untuk moralitas gitu ya. Dan dari 34 country yang menang ya, kalau kita mau rata-rata semua ini, walaupun ada perbedaan tendensi antara negara maju sama negara yang lebih kurang maju ya, 51% ya yang bilang not necessary. Ya, jadi mungkin tendensinya secara dunia adalah ya kita nggak butuh Tuhan sekali gitu ya untuk moralitas. Nah ini perdebatan antara Jordan Peterson ya dengan Sam Harris, ini yang termasuk 3 dewa New Atheism itu ya, masih muda, neurolog dan filsuf itu. Jordan Peterson ini psikolog, profesor di Kanada ya. Nah ini ada di YouTube bisa dicari ya, tahun 2018 mereka melakukan perdebatan 2 jam begitu ya. Jordan Peterson membela religiositas, Sam Harris itu New Atheism begitu ya. Dan di dalam perdebatan 2 jam itu Sam Harris itu mengabarkan bahwa kita tuh meninggalkan kok astrologi ya, nggak rasional dan nggak saintifik gitu ya. Nah agama itu mirip seperti itu gitu ya. Kenapa kita nggak tinggalkan dan hidup di dalam realitas sains modern begitu ya. Karena kalau menghidupi agama ya problemnya dogmatisme, ya problemnya fundamentalisme. Itu semua beracun begitu ya. Nah Jordan Peterson di sisi yang lain ya, dia tuh nggak menyalahkan bahwa rasionalitas dan sebagainya penting. Dia juga nggak anti sains ya, dia psikolog gitu ya. Dan dia profesor di universitas di Kanada gitu ya. Tapi Jordan Peterson argumennya begini. Kalau kita cabut ya religion ya atau narasi-narasi agama itu, ya katakanlah keagamaan itu bisa kita reduksi ya jadi prinsip justice ya atau prinsip hak asasi manusia ya atau prinsip demokrasi gitu ya yang menghormati semua manusia sama ya di dalam hukum gitu ya. Katakanlah kita bisa sarikan itu ya sebagai prinsip yang semua orang bisa pakai ya. Tapi tanpa stories ya. Kalau kita nggak tahu ya problem yang mendalam kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa dalam
beberapa belas kalimat saja di Kejadian ya, problem manusia itu bisa digambarkan dengan begitu vivid begitu ya, kata Jordan Peterson ya. Tanpa stories kita tuh tidak motivated untuk laughing. Dia bilang ya, prinsip-prinsip itu baca rasionalitas dan sebagainya tidak memotivasi kita untuk mengasihi, tidak memotivasi kita untuk keindahan, untuk lagu-lagu, untuk art begitu ya. Itu kita butuh stories itu. Begitu ya, bagaimana kita mengerti cinta kasih ya di dalam tradisi kekristenan ya, Tuhan sendiri yang mengasihi manusia dulu ya, terjun langsung begitu ya, dan bahkan mengorbankan dirinya. Tanpa ada kisah itu ya, kita nggak ngerti apa itu love dan kita nggak terdorong untuk loving gitu ya. Dan kata Jordan Peterson, kalau kita mau murni ya menghilangkan semua stories religi itu, tampaknya manusia itu butuh diisi ya dengan stories itu yang untuk making sense, meaning of life gitu ya. Dan tanpa isi itu akan muncul isi-isi yang lain dengan cepat ya. Dan problem abad ke-20 memunculkan nazisme ya. Dan Nazi ini bertumpu erat juga di sains ya. Karena misalnya menghasilkan ras yang lebih tinggi secara saintifik, ras yang lebih rendah, ya kita bantu aja evolusi ya supaya nggak berkembang lagi ya. Dan ras lebih rendah itu siapa ya? Yahudi ya, yang adalah parasit masyarakat begitu ya. Nah lalu kalau Stalinisme itu berpacu pada bertumpu pada teori sosialis Marxisme begitu ya, bahwa ya kaum proletar nanti memang akan melakukan revolusi sehingga ada keseimbangan ya, tidak dieksploitasi oleh kaum borjuis dengan kapitalismenya begitu ya. Tapi kalau Stalin akan lebih jauh lagi bilang kita percepat prosesnya begitu ya, sehingga kita engineering komunisme itu ya, dan kalau perlu dengan kekerasan gitu ya. Sehingga ada seorang filsuf politik ya, Hannah Arendt begitu ya, dari Yahudi ya, kabur dari Jerman begitu ya, itu bilang ya, kenapa ya abad ke-20 itu begitu banyak problem ya, dan totalitarianisme abad ke-20 itu bukan seperti abad-abad sebelumnya yang violence itu ya, kekerasan itu hanya dipakai sebagai tools. Kalau ini kekerasan abad ke-20 ini eh, adalah esensi dari politik itu sendiri yang muncul dalam gerakan Nazi dan Stalin dan sebagainya begitu ya. Karena seperti Jordan Peterson bilang ya, bahwa kalau agama itu narasi itu udah dikeluarkan akan diisi oleh yang lain begitu ya. Kalau Jordan Peterson itu akan membaca Nietzsche dan bilang ya bahwa kalau Tuhan itu sudah mati ya, maka kita tuh manusia yang lemah ya, kita akan mencari pegangan yang lain itu. Dan Nietzsche mendorong kita untuk jadi Ubermensch, jadilah manusia yang kuat. Ya terimalah kenyataan bahwa Tuhan sudah mati gitu ya. Nah, tapi Jordan Peterson bilang pada kenyataannya nggak bisa. Ya secara psike, kejiwaan kita butuh yang lain itu sehingga kita punya kondisi-kondisi sejarah ini. Nah mau pilih mana ya, sejarah yang lebih horrible itu ya, tanpa cerita-cerita keagamaan ya, atau sejarah yang steril ya, yang dengan rasionalitas dan sebagainya, yang menurut si Sam Harris itu bisa membawa kepada kehidupan yang lebih baik gitu ya, karena kan nggak usah bertumpu kepada Tuhan untuk moralitas gitu ya, yang juga diyakini oleh negara-negara ini nih ya, yang udah jadi maju nih Western culture-nya ya. Nah jadi kita, waktu saya udah lewat 5 menit ya, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat diskusi ya. Silakan pendapatnya dari teman-teman ya. Apakah agama terancam oleh sains gitu ya? Ataukah memang sains itu bisa ya diinterpretasi dalam berbagai framework atau worldview secara bersamaan gitu ya. Jadi plastis gitu ya. Atau ya memang kita harus memilih ya antara agama atau sains gitu ya. Nah lalu bagaimana ya, ada tren yang jelas yang ditangkap oleh Pew Research Center itu tentang memang ada menurun ya religiositas ya di negara-negara maju begitu ya. Ini apakah memang membuktikan bahwa agama itu tahayul, dengan kemajuan GDP, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tahayul itu lama-lama surut sehingga Sam Harris itu benar bahwa ini seperti astrologi aja, udah saatnya kita buang gitu ya. Atau ada problem bahwa keagamaan bahkan di negara maju itu yang tradisinya kekristenan sebenarnya akarnya nggak dalam ya. Jadi begitu dihajar dengan kompleksitas pemahaman akibat edukasi dan lain sebagainya, akar yang nggak dalam itu langsung tercerabut semua begitu ya. Ya, terus lantas bagaimana nih kalau Indonesia yang masih 96% meyakini agama itu penting untuk moralitas, masih berdoa 85% gitu ya. Terus gimana ya terhadap problem ini ya.
Lalu apa benar ya kehidupan tanpa agama itu lebih baik ya? Di satu sisi kalau kita ekstraksi nilai-nilai keagamaan menjadi nilai keadilan, nilai hak asasi manusia atau nilai demokrasi gitu ya. Nilai-nilai itu bisa berbicara memang inter religi. Ya jadi semua orang tanpa harus punya komitmen kepada agama tertentu yang sama ya. Kamu harus agama saya dulu baru kita bisa praktek demokrasi. Enggak perlu. Ya bisa kita punya semacam framework untuk hidup berdampingan. Jadi sekularisasi itu sebenarnya logikanya dan keuntungannya gitu. Karena zaman medieval yang ada adalah perang-perang agama dan bunuh-bunuhan karena agama. Ya sehingga masyarakat Eropa dan North Amerika itu muncul dengan solusi sekularisasi. Bukan semata-mata buruk ya, ada keuntungannya juga. Nah, tapi lantas bagaimana kalau orang itu beragama atau memang ya udah nggak usah aja beragama. Ya. Silakan saya kembalikan kepada Christopher. Terima kasih Ko Ihan. Sekarang mau masuk ke Q&A ya? Atau ada yang mau jawab dari yang pertanyaan diskusi dari Ko Ihan tadi? Oh iya, boleh ada usaha-usaha jawaban itu juga seru. Saya mau tanya kayaknya Chris, Ko Ihan ini tadi kan yang menarik perbandingan dengan yang tadi ya, dua tokoh tadi, Sam Harris sama satunya tadi. Salah satu pembelaan dari kelompok religion kan biasanya agama itu mengajarkan cinta gitu kan. Dan kritik terhadap sains yang new atheism itu kan kadang-kadang dikatakan bahwa itu juga sebuah narasi. Ada cerita begitu loh, ada cerita, ada penafsiran. Jadi sains itu juga sebuah tafsir. Cuma apakah ada gitu ya keindahan gitu ya? Justru aku pengen tahu keindahan dari narasi yang dikisahkan dari apa ya, science ini yang juga ada love-nya, karena kan kadang-kadang yang dirasa agama punya itu love gitu kan. Sense itu morality oke, tapi love itu ada nggak yang kalian pernah baca? Dan juga sebetulnya kan waktu saya naik pun itu kan ada narasi-narasi yang dikisahkan ya untuk mengatakan violence, ada justice begitu kan, ketidakadilan itu. Adakah kisah-kisah dari naratif dari narasi yang love dari ini ya, dari new atheism ini yang sebetulnya indah gitu ya? Apakah memang itu milik cuma religion begitu kan sebetulnya? Ini jadi curious, Ihan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya jawab pakai jawabannya Sam Harris aja ya. Di dalam debat itu dengan Jordan Peterson ya. Sam Harris itu bilang gini. Jadi kalau saya misalnya bermain dengan anak saya gitu ya. Terus kalau orang beragama mungkin akan pikir ya, oh kalaupun ada kematian satu kali kita akan bertemu ya di sorga begitu ya, atau di nirvana atau di apapun agama yang diyakini itu ya. Nah tapi kalau misalnya ateisme ya, kita tuh menyadari gitu ya bahwa ini anak yang saya sayang ini kapan-kapan ini selesai dan kita nggak akan bisa bertemu lagi, sehingga kita harus cherish the moment gitu bersama anak saya ini begitu ya, karena ini nggak selamanya gitu ya. Nah jadi Sam Harris tuh bisa bilang hal-hal yang semacam itu ya, dan begitu dipaksa untuk merenungkan jadi ateismenya jadi seperti apa konsekuensinya dalam hidup, itu salah satu jawaban yang dia berikan gitu ya. Nah tinggal kita lihat ya apakah itu keindahan ya, ataukah itu memang semacam keberanian yang diminta oleh seperti orang seperti Nietzsche itu ya, menjadi Ubermensch ya. Ya hadapi hidup begitu, karena hidup memang cuma seperti itu gitu. Ya silakan kalau ada komentar lagi menyetujui atau tidak menyetujui Sam Harris boleh saja. Iya. Ini ada komentar dari Raymond Yonathan, Science itu indah ya. Saya rasa sih ini komentar yang fair ya untuk orang-orang yang menekuni quantum physics ya atau matematika, melihat pola-pola matematika itu bisa melihat keindahan-keindahan yang mendalam juga di situ ya. Dan ya yang saintis seperti Einstein begitu kan juga bilang ya, ada saat-saat di mana ada begitu ya, melihat memikirkan alam semesta ya atau prinsip-prinsip
fisika modern begitu ya. Tapi mereka menolak ya, bilang bahwa itu kepercayaan semacam kepada pribadi person yang di dalam teologi diyakini oleh kaum beragama begitu. Oke, apa teman-teman ada yang mau tanya langsung ke Ko Ihan? Kalau enggak ada, aku mau bacain dari slide itu. Pertanyaannya. Ada. Oke. Di yang pertama itu komunitas gereja close-minded, ngomong holy-holy terus. Hidupnya dan pemikiran biasa banget, tidak ada usaha untuk maju, develop diri, develop sekeliling. Tidak heran karena seperti itu. Kebanyakan main di gereja tidak bisa kaya, tidak bisa maju dan bertambah sesama. Cara mikirnya kurang face-based, puas, dan keadaan. Siapa yang setuju dengan saya dua di atas? Ya, saya setuju. Jadi memang ya kalau kita baca ya buku-buku kayak Sam Harris atau Richard Dawkins atau Christopher Hitchens ya. Mungkin yang paling pedas Christopher Hitchens ya karena dia jurnalis. Jadi kalau teman-teman suka yang pedas ya baca Christopher Hitchens ya. Dia juga lulusan Oxford sih. Jadi gaya tulisnya juga itu didikan Oxford ya. Nah, saya rasa hal yang kita harus pelajari ya dari Neo Atheism ya adalah kritik keras mereka terhadap fundamentalisme. Ya, terhadap agama itu yang menolak berpikir dan bahkan menolak berdialog begitu ya. Jadi kalau diajak ngobrol tuh nggak bisa orang beragama itu ya. Pokoknya langsung menutup diri dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kalau keberagaman itu memang mengulurkan cinta kasih Tuhan ya seperti yang kita yakini begitu ya. Maka mungkin harusnya pintu dialog itu memang selalu terbuka ya. Dan kalaupun ya kita tidak bisa menyelesaikan berbagai permasalahan rasional, pertanyaan doktrinal atau apa ya, kita selalu bisa bersahabat loh dan selalu bisa menawarkan relasi yang jujur ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa kan, nggak semua orang teolog, nggak semua orang filsuf ya, dan nggak apa-apa juga gitu ya. Nah seringnya yang ada tuh judgment terus hostility gitu ya. Nah saya rasa itu juga nggak embodying religious spirit yang harusnya memang orang-orang beragama itu hayati ya. Jadi ini kritik yang benar yang memang harus didengarkan. Seperti tambahan juga, di other hands, gereja karismatik ngomong duit terus, khotbah kayak motivasi doang, suruh memberi biar Tuhan kasih berkat. Yang tidak kaya jadi kecewa sama gereja. Tambahan dari tadi. Oh iya iya. Ini kan juga yang disinyalir oleh Phil Zuckerman ya, bahwa gereja itu basically egois ya kalau kita lihat prakteknya gitu ya. Dan orang-orang yang tiba-tiba menyadari hari itu ya, terpukul dengan realitas itu ya udah terdorong untuk jadi ateis ya, karena ini nggak working ini ya gereja yang digembar-gemborkan itu ya. Nah di sisi lain tentu juga ada kisah-kisah sebaliknya ya. Memang Phil Zuckerman itu kan mewawancara puluhan orang yang diseleksi memang memeluk ateisme ya, tapi di dalam pengalaman hidupnya menerangkan ya kenapa mereka menjadi ateis ya, sehingga buku itu berharga tuh memang untuk kita baca ya. Nah tapi ada kisah-kisah orang-orang ya yang muncul dari kalangan yang nggak terlalu religius ya, terus tapi di dalam mengecap pendidikan justru tiba-tiba diserbu ya sama pikiran-pikiran keagamaan yang lebih complicated gitu ya. Lalu di dalam proses itu terus menjadi percaya, begitu ya. Ada kisah-kisah semacam itu juga di sisi sebaliknya ya. Dan ada yang historical yang sangat terkenal, Agustinus misalnya ya. Itu kan dia waktu muda cenderung menganggap rendah ya tradisi warisan iman yang dari mamanya ya, mamanya doain dia setiap hari dia rasa nggak working itu semua gitu ya. Makanya dia lebih tertarik sama Manichaeism ya, yang mungkin lebih bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dia yang dari kecil udah cerdas gitu ya. Nah tapi dia terus ketemu Ambrose ya, itu mentornya dia ya di Milan gitu ya. Lalu tiba-tiba dia bersentuhan ya dengan religiositas itu yang intelektual. Ya, sehingga kalau udah bersentuhan dengan yang itu, kadang-kadang orang tuh nggak usah pakai argumen-argumen atau merendahkan ateisme atau apa,
bersentuhan dengan intelektualitas yang religius itu kepingin jadi seperti itu ya. Dan Agustinus itu menuliskan ya journey-nya dia itu ya di dalam bukunya Confession itu. Jadi ada kisah-kisah yang arus baliknya sih. Ini di komen ada yang bilang orang ninggalin gereja itu bisa tua atau muda, ya kayaknya tergantung sikon. Mungkin karena relevansi anak muda zaman sekarang beda sama anak zaman dulu. Kalau dari aku sendiri sih, apakah kalau Koyen lihat bagaimana trennya ke depan kalau anak-anak muda ini, apakah lebih banyak yang ateis, bagaimana Bu? Ya, jadi data-data Pew Research Center ya, udah beberapa tahun terakhir ini menunjukkan di Western culture itu porsi-porsi yang ateis memang meningkat. Ya memang masih ya mungkin sekarang 20%-an gitu ya. Maksudnya kalau kita mau bilang gede sekali enggak ya, tapi terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Sehingga terutama kali millennials, Gen Z gitu ya. Itu kan apa berbenturan dengan berbagai culture lewat sosmed itu sangat intens ya. Sehingga itu juga kan satu poin yang ditulis oleh Phil Zuckerman, perbenturan itu ya dengan agama yang lain, culture yang lain. Itu juga yang bisa mendorong keresahan ya. Lalu kalau keresahan itu nggak bisa diselesaikan, ya udah saya agnostik aja gitu ya, atau ya paling nggak ateis yang bermoral begitu ya. Dan Phil Zuckerman argue ya bisa ya jadi ateis yang bermoral itu gitu ya. Nah jadi betul ya ada tendensi bahwa yang generasi yang lebih muda itu cenderung meningkat ya probabilitas ateismenya. Tapi di negara-negara seperti Indonesia belum. Masih sama ya. Misalnya Gen X sama milenial sama Gen Z kalau dibandingkan secara statistik ya relatively masih the same. Karena ya normal aja kalau kita lihat religiusitasnya masih 80-90%. Ya berarti kan yang ateis dan itu memang sedikit sekali begitu ya. Jadi kalau cari data buat penelitian untuk ateisme di Indonesia mah susah begitu ya. Tapi apakah tidak mungkin ya di dalam zaman sosmed ini culture yang dari Western itu juga melanda kita. Terus kita juga mesti bergulat ya, bergumul dengan arus-arus pikiran yang sama gitu. Ini ada pernyataan di situ. Graph yang GDP dan prayer bisa dilihat in a different way. Bisa juga semakin kaya or makmur, semakin lupa Tuhan. Sehingga bukan bisa makmur without God, tapi without God aside. Iya, ini tentu komentar yang lebih simpatetik ya terhadap keagamaan gitu ya. Oh, mentang-mentang udah kaya lupa Tuhan. Sebenarnya harusnya tetap ingat Tuhan ya. Cuma tren itu tadi jelas ya, kuat sekali tren itu ya di dalam banyak agama-agama itu ya. Kalau kita mau analisis ya secara psikologis ya, saya sama grup peneliti beberapa teman-teman peneliti psikologi agama di UPH pernah lihat data dari Eropa juga ya, disediakan oleh teman-teman peneliti dari Universitas Amsterdam ya. Lalu kita coba lihat ya efek terhadap psychological well-being, misalnya religiositas dibandingkan dengan tingkat penghasilan. Ya, jadi mereka di dalam surveinya juga mengukur tingkat penghasilan mereka secara subjektif, mereka rasa di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata gitu ya. Itu efek ekonomi itu jauh lebih kencang terhadap psychological well-being dibanding dengan yang religiositas. Yang religiositas ada efek juga, tapi lebih kuat efek keuangan gitu ya. Sehingga kalau mau dibilang ya uang bikin orang happy, religiositas juga bikin orang happy, tapi efek keuangan lebih besar ya. Itu tuh tampaknya realitas yang dalam berbagai survei teramati gitu. Oke, kita next question. Aku juga kecewa sama semua agama di dunia. Menurutku, any religion itu made by humans sehingga toxic and problematic. But I still have faith in God. So the question is, can I have faith in God without having faith in a religion? Iya, ini pertanyaan bagus nih ya. Ini bagus ya yang anonim pertanyaannya ya, lebih bagus daripada yang di chat ya. Saya appreciate nih, thank you ya udah pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Nah jadi dalam pergulatan seperti itu ya, terbuka banyak pilihan sih ya. Tentu banyak ya yang mengambil pilihan seperti itu ya, mengklaim bahwa
ada spiritualitas tapi bukan religiositas gitu ya, karena spiritualitasnya dimengerti sebagai sesuatu yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau terafiliasi kepada agama ya. Jadi ada sih yang memilih semacam itu ya. Dan di Western culture juga gitu ya. Banyak kali orang yang kalau disurvei membedakan antara religiositas sama spiritualitas. Terus bilang bahwa saya spiritual loh, tapi saya nggak beragama gitu misalnya ya. Nah itu secara fakta memang pilihan-pilihan yang bisa diambil. Tapi pilihan lain juga ada ya. Tentu ada pilihan jadi ateis juga tadi. Ya udah nyemplung aja ya, nggak usah munafik lah gitu ya. Konsekuen aja ya. Jadilah Ubermans gitu ya. Atau kalau kita anggap Jordan Peterson itu benar ya, maka spiritualitas atau religiositas yang vakum itu ya, yang tanpa narasi begitu ya, yang nggak mau ada afiliasi kepada narasi agama tertentu ya. Pokoknya saya percaya kepada Tuhan gitu aja. Tuhan yang mana? Ya Tuhan, begitu ya. Apakah itu Yesus? Nggak tahu gitu ya. Nggak penting juga gitu ya. Nah kalau Jordan Peterson benar, maka tuh kita bisa kehilangan banyak sekali ya keindahan narasi itu yang menghasilkan visi yang guiding principles untuk kehidupan gitu. Karena kayak nggak ada dagingnya gitu ya. Kayak kita beragama itu cuma tulang polos doang ya. Kalau itu dirasa memuaskan ya jadi orang stay di situ ya. Tapi kapan-kapan tuh nggak puas lagi ya. Karena mungkin di dalam kisah pengorbanan ilahi Yesus Kristus itu ada sesuatu yang sangat mendalam ya, yang memotivasi kita bahkan untuk melakukan leap of faith kepada satu keputusan-keputusan yang dianggap tidak rasional di dalam kehidupan, tetapi itu realitas iman ya yang tidak bisa lagi dijelaskan kepada level morality atau level rasional biasa lagi gitu ya. Di dalam kisah Alkitab tentu ada kisah Abraham yang mengangkat pisau untuk menusuk anaknya begitu ya, melakukan leap of faith itu begitu. Jadi ada ya aspek-aspek yang kita kehilangan kalau berusaha mengambil spiritualitas tanpa narasi agamanya gitu. Ini ada yang nanya mungkin sedikit berhubungan sama tadi tentang generasi muda. Bagaimana dengan tren lebih tingginya persentase ateis di generasi-generasi muda? Bagaimana cara bisa menjangkau generasi muda? Ya, ini karena anonimus kita nggak tahu ya yang nanya di luar negeri atau di Indonesia. Di Indonesia sih masih dari data-data penelitian kita, survei dan lain sebagainya masih tinggi ya. Dan Pew Research Center tadi juga mengkonfirmasi ya data 2020 religiositas itu masih tinggi. Jadi mungkin kalau di dalam konteks Indonesia bicara ateisme ini adalah demi supaya kita bisa memahami tren yang ada di Barat ya, lebih daripada realitas prakteknya gitu. Cuman kalau di Barat memang iya, ya karena arus-arus pemikirannya muncul dari sana dengan kuat juga mempengaruhi culture-nya. Bagaimana cara menjangkau generasi muda ya? Nah ini pertanyaannya yang lebih complicated ya. Saya rasa generasi muda ya lebih dari generasi yang lain itu selalu appreciate otentisitas, kejujuran beragama itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau komunitas agama itu bisa muncul dengan kejujuran ya, mengakui kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan hal-hal tertentu di dalam kehidupan, mengakui juga kadang-kadang praktek kehidupan keagamaan itu punya banyak dilema dan punya banyak kelemahan gitu ya. Itu mungkin lebih appealing ya daripada denial terus judgmental begitu ya, jadi pembela kebenaran gitu ya. Dan di dalam dialog yang jujur itu tetap bisa ya berusaha menceritakan narasi itu ya di dalam segala kemampuan dan kejujurannya apa yang diyakini itu ya. Dan saya rasa itu sih powerful ya kalau dikisahkan dan otentik ya. Nah mencapai otentisitas itu yang mungkin jauh lebih sulit karena kita nyamannya pakai topeng sih ya, karena itu yang bikin keamanan gitu. Kita butuh safety kadang-kadang. Next question, ini anonimus juga. Apakah boleh membuat kelompok sekularitas di dalam lembaga agama? Contoh kelompok bisnismen Kristen, kelompok cendekiawan Muslim, dan lain-lain. Sampai batas mana?
Nah, ini vestige community bukannya seperti itu. Jadi boleh atau nggak boleh nih, nyatanya malam ini kita kumpul-kumpul nih ya. Eh, Dan kalau vestige itu ya sebenarnya kan kalau kita telusuri arti katanya itu semacam jejak yang lagi menghilang ya. Jadi makanya nih pakai anonymous, boleh Slido, boleh ada kritik-kritik yang keras dan pedas ya terhadap kekristenan gitu ya. Nah tinggal apakah dengan begini iman itu menghilang atau menguat, ya nggak apa-apa, kita coba ngobrol aja. Tapi tampaknya boleh ya. Ciwan ada tambahan. Ponaan saya jadi manggilnya. Sudah disesatkan ya. Nggak tambahan ya. Tadi menarik banget ya kok yang agam religion itu kan apa uang itu happiness-nya jelas dan itu menurut brand science itu kan memang begitu dapat uang itu otak tertentu itu memang langsung happy-nya jelas banget gitu ya. Tapi ternyata ada saingannya begitu ya. Ada saingannya ternyata nature, alam itu yang tidak kalah sebetulnya. Makanya orang cari duit banyak bisa pergi ke alam, menikmati itu. Tapi celakanya mungkin apakah religion kita ini prakteknya itu kenapa kok tidak dalam tanda kutip menghasilkan happiness yang real begitu ya? Apa nggak tahu kalau ada surveinya, apakah memang kita harus merekonstruksi kritik saya kadang-kadang di gereja jujur ya di gereja kalau terpaksa ngomong evangelical gitu ya lebih banyak tempat parkirnya daripada taman dan apa ya kolam ikan gitu jadi orang mau duduk itu kok nggak ada tempat yang itu jadi happiness itu nggak tahu ya barangkali sebetulnya kita yang nggak ngerjain gitu ya kita ngomongin sains itu nggak indah lah cinta itu indah tapi sebetulnya udah nggak ada keindahan di tempat kita sebetulnya jangan-jangan ya nggak tahu ini pendapat saya yang terbatas belum lihat survei-surveinya kok gimana kok mungkin bisa dieksplor. Ya, jadi kelompok riset psikologi agama kita di UPH juga melakukan berbagai penelitian ya, dan juga membaca banyak penelitian lain dari luar negeri. Jadi tampaknya bahwa sains menghasilkan happiness atau well-being itu diakui oleh psikolog-psikolog ya. Kalau kita baca Martin Seligman misalnya, positive psychology itu ya, itu jalurnya ya, religion itu menghasilkan happiness ya, adalah kalau menghasilkan feeling seperti gratitude misalnya. Nah itu salah satu yang sangat powerful ya, happiness itu ya. Lalu juga kalau di dalam beragama itu kita itu bisa melihat purpose atau meaning of life. Itu juga luar biasa powerful gitu ya. Nah, tapi memang ada hal-hal lain juga yang bisa menghasilkan efek-efek itu juga. Jadi bahwa religion menghasilkan happiness itu benar dan terbuktikan lewat banyak riset ya. Nah, cuman meaning of life atau gratitude atau hal-hal lain itu bisa juga muncul dalam bahasa yang tidak religius ya, sehingga bisa juga memang ada kompetisi-kompetisi tertentu ya, hal mana yang dianggap menghasilkan happiness ya, dan uang sih memang bisa membeli pleasure begitu ya, tapi uang yang dipakai untuk menyumbang ya, untuk charity itu menghasilkan happiness itu juga terbukti ya secara penelitian-penelitian psikologis gitu ya, dan banyak kan charity effort itu memang juga didorong oleh motivasi agama begitu ya, untuk menunjukkan compassion kepada yang lain ya. Jadi ada dua sisi selalu, nggak bisa diklaim bahwa agama itu nggak menghasilkan happiness yang real, real juga. Tapi setiap orang di dalam kehidupannya ada pilihan-pilihan ya yang bisa menghasilkan happiness secara fenomena psikologis dengan berbagai cara sih. Ada lagi di situ. Iman itu emang forte-nya value ya, dan science forte-nya adalah facts. Emang dua hal yang berbeda ya, tapi manusia suka gontok-gontokin sendiri karena butuh pedestal ya. Iya, iya. Jadi science memang lewat pengamatan empiris ya. Namun pengamatan empiris itu
butuh interpretasi juga kalau mau menjadi sistem pemikiran. Ya, jadi ya katakanlah evolusi ya, kalau diterima sebagai fakta empiris, banyak bukti-buktinya sekarang gitu ya. Tapi apakah evolusi lantas berarti teisme itu salah gitu ya? Sama pertanyaannya seperti waktu zaman Galileo ya. Kalau heliosentris benar, apakah kekristenan itu runtuh? Ya terbukti enggak gitu ya. Jangan-jangan jadi juga enggak ya persoalan scientific modern itu ya. Nah, jadi tetap sains juga butuh interpretasi ya waktu mau jadi sistem pemikiran. Lalu agama juga bukan tanpa fakta-fakta. Ya, jadi orang yang beragama itu juga bukan pokoknya tanpa evidence begitu ya, langsung tubruk gitu aja, enggak kok. Orang-orang yang beragama ya, at least yang punya kitab ya, mengklaim bahwa evidence itu adalah saksi mata yang tercatat di dalam kitab sucinya itu. Ya, tentu ada yang klaim pewahyuan yang lebih kuat seperti Islam, bahwa itu turun dari surga langsung ya, diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Tetapi kalau kekristenan itu kan melihatnya bahwa itu memang ditulis oleh penulis manusia tanpa meniadakan personalitas manusia begitu ya, dan konteks budaya, konteks sejarah, konteks pemahaman saintifik pada zamannya, tapi itu didorong juga oleh wahyu ilahi begitu ya, sehingga konteks itu nggak apa-apa ya dibicarakan ya, tapi ada evidence-nya ya, dan catatan kitab suci itu adalah evidence saksi mata yang mengalami atau bersentuhan dengan komunitas Yesus itu begitu ya, dan murid-murid Yesus yang pertama. Jadi kita ada evidence, bukan nggak ada nih. Nah, cuman ya boleh aja diperdebatkan apakah evidence-nya otentik, diterima atau enggak gitu ya. Bisa terjadi perdebatan, sama juga seperti perdebatan saintifik. Jadi batas keras antara sains sama agama yang seolah-olah yang satu empiris, yang lain sama sekali nggak ada evidence, nggak seperti itu juga sih. Ini ada pertanyaan sedikit melenceng, tapi saya mengikuti buku-buku dan lecture-lecture Jordan Peterson. Bagaimana mendapat poin tentang ajaran-ajaran dari kacamata Kristen? Karena JP bukan Kristen. Iya, melenceng nggak apa-apa ya, nggak dilarang kan kalau di Vestige. Nah, Jordan Peterson juga kalau di talk itu dia mengaku ya, dia enggan ke gereja gitu ya. Mungkin ya karena orang-orang di gereja itu tidak menstimulir pemikirannya dia atau apa ya. Dia baca Nietzsche atau Dostoyevsky, dia lebih senang tampaknya ya. Tapi Jordan Peterson memang masih juga mengkonfirmasi ya, dan membela nilai-nilai yang lebih konservatif keagamaan gitu ya. Walaupun tidak secara terang-terangan berafiliasi dengan kekristenan, tapi dia akan dengan senang mengakui ya bahwa dia lahir dari Western culture. Western culture itu kalau ngomong hak asasi manusia, justice, demokrasi, itu semua hasil tradisi kekristenan sebenarnya. Dia akan dengan cepat mengakui hal seperti itu sih. Jadi justru kalau dia nggak terang-terangan bilang Kristen, mungkin juga ada keuntungannya ya, bahwa dia jadi bisa berdiskusi seperti orang Sam Harris itu ya, eye to eye begitu ya, dan artinya si Sam Harris nggak perlu jadi Kristen dulu untuk mengakui kebenaran-kebenaran pikirannya Jordan Peterson gitu ya, dan di dalam dialog yang semacam itu bisa muncul ya karya-karya ilahi begitu. Oke, ini sudah 9.14. Thank you, Bu Ihan. Cijuan ada mau closing? Saya tergantung bos. Nggak, mungkin dilanjutin aja ini kok, tapi jangan ditambahin ya teman-teman yang questionnya di slide ini ya. Minta tolong koin, sayang nih udah nulis. Oh ya, biar bisa direspons ya. Iya. School of, ini pernyataan, School of Life-nya Alain de Botton adalah bukti ateisme pun bisa belajar dari agama. Menarik deh. Ya, Alain de Botton akan sangat setuju ya dengan Jordan Peterson itu, bahwa narasi itu kita butuhkan begitu ya, dan narasi yang dihidupi di dalam komunitas. Kalaupun kita ateis, kita menghidupi narasi demokrasi, kita menghidupi narasi bahwa kertas yang kita
ditukarkan di tukang sayur di pasar itu ada harganya ya. Padahal ya kalau itu ya kertas-kertas aja sebenarnya, tapi kan kita menghidupi narasi itu ya dan meyakini ya dengan kuat ya belief system kapitalis itu gitu. Jadi jangan sangka bahwa kalau kita ateis itu kita terlepas dari berbagai narasi kehidupan. Alain de Botton akan mengklaim seperti itu sih. Next question ini ada, apakah ada hubungan kompleksitas kehidupan dengan ateisme? Secara orang zaman batu kan tidak ada ilmu ekonomi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Animisme dan dinamisme yang kuat. Iya ya. Jadi di dalam debat antara Jordan Peterson sama Sam Harris itu ya, Jordan Peterson itu kan Sam Harris merendahkan astrologi ya, bahwa itu tahayul ya, dan agama itu kayak astrologi. Jordan Peterson membela ini ya, membela astrologi gitu ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa itu tuh sistem narasi itu kita selalu butuh ya. Jadi di dalam hal ini ya kita jangan anggap animisme dan dinamisme itu semacam sesuatu yang primitif ya. Coba kita pikirkan ya bahwa budaya kuno itu ya misalnya yang kita sebut animisme atau dinamisme itu kalau masuk hutan punya ritual-ritual karena mereka tahu alam itu sakral begitu ya. Lalu manusia modern ya membabat hutan itu nggak pikir-pikir gitu ya, makan daging itu ya udah nggak pakai pikir karena daging itu buat kita adalah seonggok begitu aja yang dibungkus plastik yang ada di supermarket. Ya kalau orang kuno itu disembelih itu mereka tahu ini ada sakralitas begitu ya, sehingga menyembelih hewan ternak itu ya untuk makan ya itu ada darah yang tercurah, ada nyawa yang terkorban supaya kita tuh bisa hidup. Ya kalau kita nggak memperlakukan itu sakral begitu ya, nanti kita akan ditimpa bencana begitu ya. Nah kita tuh menghina ya itu sebagai animisme ya, tapi jangan-jangan mereka yang lebih punya wisdom nggak sih gitu ya. Dan kalaupun kita tidak percaya lagi animisme, jangan-jangan kita perlu ya belajar dari wisdom kuno yang semacam itu juga gitu. Karena manusia modern melupakan wisdom itu. Ini ada, kalian nyambung deh di pertanyaannya ya. Orang yang stubborn nggak pakai masker bisa pakai alasan agama atau saintifik. Ini memang di zaman post-truth. Jadi klaim-klaim agama atau saintifik harus ditelaah. Apa beda ateis dengan orang yang sehari-hari terlalu sekuler, terlalu sibuk di luar dan interest saya tidak difasilitasi gereja, tidak ingat Tuhan. Apakah saya, beda pertanyaan. Apakah saya ateis? Oh ini apakah saya ateis harus dijawab sendiri ya, karena saya tidak tahu nih, apalagi anonymous. Tapi itu yang klaim bahwa orang pakai masker atau enggak bisa pakai alasan agama atau sains itu betul ya. Sehingga kalau itu tampaknya betul ya, maka berarti sains atau agama memang bisa agak fluid ya, agak elastis gitu ya, bisa cocok dengan framework tertentu. Tinggal kita interpretasinya gimana. Jadi ini persoalan hermeneutik semua ini begitu ya. Bukan salah sains atau agamanya. Jadi jangan cepat-cepat menjahat-jahatkan sains atau agama ya. Dan orang yang sekali Jordan Peterson ya juga nggak menyalahkan sains ya. Cuman Sam Harris memang menyalahkan agama dengan cukup jelas begitu ya. Jadi ya itu pilihan-pilihan sikap ya. Tapi tampaknya kalau komentarnya seperti itu ada elastisitas ya di dalam interpretasi sains sama agama ya yang memang bisa complicated. Nah, saya pengen ngomentarin yang tadi itu ya. Gereja nggak mengakomodasi ya semacam curiosity gitu ya. Sehingga kita harus lari ke komunitas anak bandel yang semacam ini ya untuk bicara-bicara hal seperti ini gitu ya. Nah, saya rasa pertanyaan itu fair juga ya dan patut dipikirkan ya oleh gereja ya. Karena tugas gereja kan memang adalah bagaimana ya embodying dan menghayati iman itu ya juga di tengah tantangan masa kini itu juga ya, sehingga harusnya sih di gereja juga tersedia tempat ngobrolnya ya. Tapi ya ini sebenarnya sih Vestige ini semi gereja juga lah gitu ya. Jadi bilang bahwa gereja sama sekali nggak menyediakan, ya ada juga lah usaha-usaha untuk menyediakan gitu ya. Tapi tetap boleh dikritisi apakah kalau kurang memuaskan ya.
Ini ada tren baru nih, terakhir nih. Terakhir ya guys, jangan tambah lagi. Sudah 9:20. Jika agama didasarkan oleh sejarah yang terdokumentasi, bisa nggak kita melihat agama itu hanya sebagai pelajaran sejarah yang memberikan guidance yang bebas, yes or no? Iya, jadi perdebatannya Sam Harris sama Jordan Peterson itu ya, akhirnya tagline-nya adalah agama itu useful fiction, begitu ya. Dan orang-orang kayak seperti Hariri begitu ya, kalau teman-teman baca ya bukunya, itu sangat terkenal juga, ateis juga ya, filsuf Yahudi asli, dan banyak kan orang Yahudi juga ateis. Kalau diperiksa tadi Israel negaranya cukup rendah ya di kurva itu religiositas. Nah, jadi tampaknya ya baik yang ateis maupun yang teis setuju bahwa narasi itu powerful. Ya, kecuali Sam Harris itu ya di dalam itu, karena dia udah ambil posisi berusaha merendahkan astrologi dan agama gitu ya. Tapi banyak orang yang appreciate walaupun ateis bahwa narasi keagamaan itulah yang memberikan guiding principle ya terhadap kehidupan. Sehingga kalau agama itu adalah useful fiction, Sam Harris tekanannya pada fiction, Jordan Peterson tekanannya pada guidance, begitu ya. Dan Jordan Peterson akan bilang kita tetap perlu guidance nih. Tinggal kamu pilih aja guidance-nya apakah agama. Kalau kamu buang agama, akan banyak guidance lain yang masuk karena jiwa manusia itu somehow perlu guiding principles ya. Dan pilihannya bisa banyak ya. Nanti bisa jadi nasisme, bisa jadi Stalinisme ya, itu udah terbukti di dalam sejarah abad ke-20, tapi ya juga mungkin jadi tradisi-tradisi seperti negara Skandinavia yang sekuler dan makmur. Tapi jangan lupa kalau Jordan Peterson akan bilang tradisi Skandinavia yang sekuler itu muncul dan lahir dari rahim kekristenan gitu. Nah, tinggal kita pilihnya apa. Oke, thank you Ko Ian sharingnya malam ini. Recordingnya boleh dimatikan dulu. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Habis ini yang mau nongkrong sebentar, yang mau sharing, yang mau komentar langsung, boleh, silakan.